Sekretariat PGRI Cabang Susukan dan juga Sanggar Pramuka Pelatih Rati Susokan. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah tadi ikrar halal bihalal sudah, gedung sekretariat juga sudah diresmikan. Agaknya kita butuh untuk menyejukkan hati. Kita perlu menyirapi acara hari ini dengan nasihat-nasihat yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari bersama kita simak sambutan sekaligus tausiah halal bihalal yang akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak PLH Bupati Banjarnegara. Kepada beliau Bapak Haji Samsudin SPD MPD, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazzal muttaqun. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, untuk para sahabat, dan untuk seluruh umat yang selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang kami hormati sekaligus kami sayangi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara dan seluruh aparat pimpinan, Kepala BPBD Kabupaten Banjarnegara, Camat Susukan Mas Susanto, Korwil Dindikpora Kecamatan Susukan, para pengawas, para penilai, para pimpinan sekolah dari SMK, SMP, SD, mungkin lebih dari itu, PAUD, kelompok bermain, seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan yang ada di Kecamatan Susukan, dan tidak kalah pentingnya PGRI, mulai kabupaten, kecamatan, dan teman-teman kami, para wira pradangga, wiro pradonggo, pengrawit, juga swaraswati, pesinden, semuanya yang saya hormati. Kesempatan yang pertama ini saya manfaatkan untuk bercerita secara singkat saja, karena waktu mesti harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya telat? Pagi hari jam 6 kami sudah hadir di Majelis Taklim Darussalam Parakat Zagat. Majelis taklim besar dengan gedung yang megah. Sejak awal peletakan batu pertama saya hadir, peresmian saya hadir, dan saat terakhir masih memperoleh kesempatan untuk hadir. Kami ikuti sampai jam 9 lebih. Dari situ kami bergeser ketemu dengan teman-teman pelaksana kegiatan Upland, kegiatan yang didukung oleh Islamic Development Bank, juga IFA.
melaksanakan kegiatan pertanian di kawasan dataran tinggi Banjarnegara sebelah utara. Pengembangan tanaman kopi semakin diperluas, pusatnya ada di Kasmaran dengan kopi khas Kasmarandana, kemudian di Pegunungan dengan kopi khasnya Senggani. Di Pegunungan ada kafe di sana. Di Babadan dengan kopi khasnya kopi Kailasa. Di sana juga ada kafe. Kemudian yang kedua, pengembangan bibit domba lokal Batur untuk dilestarikan agar selamat sampai kapanpun. 9 bulan terakhir dikurangi 3 bulan dalam rangka penyelamatan recovery agar pemerintahan tidak ambruk, kita berhasil meraih upland untuk kawasan dataran tinggi Dieng. Tadi disepakati untuk mendirikan korporasi, apakah itu koperasi ataupun itu kelompok usaha bersama. Kita kembali dengan semangat Idul Fitri. Kita hadir menjadi manusia baru, melupakan segala catatan-catatan buram pada masa yang lalu. Bangkit semangat kita untuk memulai dari nol. Mudah-mudahan pesan pada pengabdian terakhir ini, kami menunaikan kewajiban hanya tinggal 5 hari lagi. Pesan ini menjadi pesan terakhir seorang sahabat yang selalu menginginkan harkat martabat para guru di Kecamatan Susukan kembali seperti sedia kala. Tolong teman-teman semuanya dirawat dengan sebaik-baiknya, mulai dari awal, dari nol. Impasing kita dirikan kembali koperasi kapas di Kecamatan Susukan dengan hati yang bersih, dengan niat yang demikian mulia, karena bicara tentang koperasi sebenarnya bicara tentang kearifan lokal warisan para leluhur kita. Usaha bersama yang bersifat kekeluargaan, yang berusaha terus-menerus meningkatkan kesejahteraan anggota. Mohon untuk bisa dilaksanakan, tidak menunggu sampai lama, karena kalau sampai lama kita menjadi lupa. Sehingga mulai bulan April, sesulit apapun, saya memohon pada para bapak ibu sekalian, pilih pengurus yang bagus, yang pinter, yang kober, dan yang benar. Hadirin yang kami hormati, sebelum berbicara terlampau jauh berkenaan dengan Idul Fitri ini atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Banjarnegara, saya memohon maaf pada seluruh keluarga besar yang ada di Kecamatan Susukan, keluarga besar yang dipimpin oleh Pak Susanto dan para pimpinan yang lain. Semoga dengan saling memaafkan ini kita menjadi ringan dalam tugas-tugas ke depan. Saling memaafkan, saling mendoakan, kemudian saling menolong dan saling membantu. Tidak ada riwayat guru gagal dalam penunaian tugas. Yakini pasti berhasil. Yang ketiga, khususan untuk SMP PGRI Susukan. Di saat saya menjadi outsider, 4 tahun 3 bulan saya bukan apa-apa, saya diundang oleh SMP PGRI Susukan ini. Saya masih mengingat itu hanya karena perjalanan panjang yang harus ditempuh. Mesti hadir di Purwokerto, saya tidak bisa berlama-lama. Tapi saya mengikuti terus berita yang ditulis di Instagram, di Facebook, tentang bagaimana semangat para guru-guru di SMP PGRI Susukan ini. Maka doa tidak pernah putus saya panjatkan kehadirat Allah. Ya Allah, semoga Engkau berkenan meridhoi
para guru, para tenaga kependidikan, masyarakat, siswa yang semuanya kepengin mikul dhuwur mendem jero SMP PGRI Susukan. Alhamdulillah sebelum berakhir saya sudah hadir kembali di SMP PGRI Susukan. Walaupun tergesa-gesa karena jam 1 ditunggu oleh para kepala desa di pendopo Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua selesai. Yang ketiga, gerakan pramuka. Orang boleh ragu tentang segala yang ada yang melekat pada diri saya, tentang kecintaan saya pada pramuka. Lebih dari itu adalah pramuka Banjarnegara. Tapi hatinya akan selalu berkata bahwa saya mencintai pramuka. Dan saya semampu saya hadir di setiap kegiatan yang saya diundang oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banjarnegara. Maka kenang-kenangan terakhir mudah-mudahan kasembadan ketika Bank Jawa Tengah menawarkan pada kami CSR, Corporate Social Responsibility, dana sosial yang mesti dikeluarkan. Kami akan menyumbangkan kendaraan, Pak Sam. Pada siapa harus kami sampaikan? Spontan kami menjawab, berikan pada pramuka Banjarnegara. Sekarang dalam proses, kemudian kecintaan kami pada organisasi sosial yang selama ini dikelola oleh pramuka, kendaraan stasiun itu yang sudah tua, tolong nanti berikan pada yayasan Kita Peduli Banjarnegara yang terus aktif melakukan kegiatan di tengah masyarakat. Yang lain-lain jangan pernah ragukan, kami sekali pramuka, insya Allah selamanya akan tetap pramuka. Yang ketiga selesai. Yang keempat tentang PGRI, ketika ada sekretariat, pramuka juga ada sekretariat, manfaatkan optimal untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman. Maka dukung organisasi itu, iuran-iuran yang wajib jangan sampai ditagih. Karena ketika saya menjadi Kakwartsap ketika itu mesti nagih pontang panting begitu. Maka harapan kami saat ini semuanya sadar itu adalah bagian dari kewajiban. Bayar, lunas, tuntaskan, selesai. Jadikan pramuka PGRI dua sejoli yang akan semakin memperkuat keberadaan para guru di Kecamatan Susukan ini. Kemudian pada teman-teman seluruhnya yang saya hormati, 9 bulan saya menunaikan tugas. 3 bulan pertama itu untuk recovery, penyelamatan. Kami selalu mendorong teman-teman untuk bangkit, percaya diri. Selagi kita yakin yang kita lakukan benar, tidak salah, kalau toh harus di penjara, kita masuk penjara dengan bangga. 85% percaya itu dan melaksanakan. Dan ketika melaksanakan, rasa percaya diri, semangat bekerja yang tinggi, saya yang menjadi pontang panting ke Bali. Dalam seminggu 2 kali kami ke sana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kerjasama dengan Kabupaten Badung, kabupaten yang PAD-nya pendapatan asli daerahnya dari berbagai kekayaan, kearifan lokal yang dirawat, dipelihara, termasuk bumi, air, dan segala-galanya, menjadikan Kabupaten Badung itu penerimaan pendapatan asli daerahnya luar biasa, sampai nyumbang untuk kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bali, nyumbang ke provinsi juga. Kita kerjasama. Karena sebenarnya besarnya Bali itu tidak bisa dipisahkan dari Banjarnegara, dari Dieng itu.
Hindusiwa yang berkembang kuat di Provinsi Bali itu sebelumnya berkembang dengan kuat juga di Banjarnegara, sehingga beberapa teman menganggap di Provinsi Bali sana leluhurnya ada di Banjarnegara. Sudah kami lakukan kerjasama, insya Allah promosi tentang Dieng, tentang Banjarnegara akan berjalan sejajar. Dan untuk tidak boleh kita lupakan, syukur ya bersama-sama kehadirat Allah, Dieng itu menjadi kawasan yang menjadi program pengembangan nasional. Di Jawa Tengah ini selalu disebut kedua setelah Borobudur. Betapa luar biasanya itu. Maka besok insya Allah kami akan naik ke sana, mulai sosialisasi, edukasi program apapun para guru, teman-teman, Mas Camat, Pak Korwil, edukasinya jangan pernah berhenti. Perilaku hidup bersih, sehat, yang selama ini kita canangkan terus-menerus, minimal kita sekarang pakai masker, menjadi kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan menanam sesuai slogan Banjarnegara Kabupaten Konservasi. Kemarin Imam Prasojo datang ketemu dengan kami, diikuti oleh beberapa direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup, Presiden Direktur Indonesia Power Pak Aksin juga hadir. Kita berbincang di Pikas. Kenapa waduk yang usianya tinggal 2 tahun itu tidak kita pertahankan? Bendung Mritsa itu hanya tinggal 2 tahun. Kalau tidak dilakukan pengerukan, maka akan menjadi lapangan sepak bola besar. Kemarin dikeruk, pintu dibuka, orang tidak tahu bahwa di dalam juga terjadi longsor itu, di dalam bendungan itu. Maka luapan endapan lumpur itu membanjiri Kali Serayu sampai ke wilayah Banyumas Cilacap. Biota sungai habis tersapu oleh endapan lumpur itu, menjadi musibah nasional. Imam, saudara kami itu kampanye mulai Banjarnegara, bumi kelahirannya, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, untuk 5 kabupaten ini bersatu padu ngerumat Bendung Mritsa. Apa mampu? Tidak bisa. Diangkat ke tingkat provinsi, Pak Ganjar diajak ngomong, beliau juga mengatakan berat sekali. Maka diangkat ke tingkat nasional. Musibah nasional mesti ditanggung bersama-sama. Kita mesti ambil bagian di situ. Dan terima kasih kami, tidak lupa dulu kita pernah kerja bakti bareng-bareng, kungkum dipenuhi dengan enceng gondong. Pesan berikutnya tadi ke-5, ke-6, alhamdulillah sudah terselesaikan. Lalu apa yang 6 bulan terakhir ini kami lakukan? Tadi yang kami matur kualahan, mendampingi Dinas Pertanian Soan Pak Sahrul Yassin Limpo di Tangerang ketika ada uji coba alat-alat pertanian modern. Kami hadir di sana karena sumber Jawa Batur memperoleh bantuan-bantuan itu luar biasa sekali. Petani-petani milenial gagah-gagah sekali, muda-muda sekali, tampil mengambil tempat di depan. Kemudian bantuan alat yang dari Kementerian Pertanian yang 10 tahunan ini mangkrak di Purwanegara, kemarin mencoba ditata ulang, diambil alih oleh teman-teman para petani milenial di bawah itu, Koperasi Izzatul Ummah, ada Toto Mustafa, Fajar Ahmad, Arif Gunawan, dan lain-lain sebagainya, dikelola oleh mereka untuk bisa dimanfaatkan di Banjarnegara. Bukankah kita pernah punya slogan Banjarnegara maju berbasis pertanian? Pernah punya seperti itu. Wujudnya seperti apa? Jawabannya ketika itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sekarang dalam waktu yang pendek kita mencoba mewujudkan itu
walaupun seperti buru layangan pedot. Ketika lari ke pusat semuanya direspon dengan baik. Pak Syahrul Yassin nantang kami, kalau bupati programnya mesti spektakuler, yang kecil-kecil itu programnya kepala dinas. Kami meminta food estate, estate-nya food, kawasan pangan. Di atas ada upland, di bawah ada food estate, kawasan pangan berbasis ketela. Karena saya lahir di kampung ketela. Di Karanganyar teringat masa lalu, nginep gaplek di ketelan, nginep di jagungan di ketelan. Kebiasaan kami sarapan, makan siang, makan sore dengan nasi leye itu menjadi kebiasaan masa lalu. Sehingga saat terakhir saya tidak mau latah ketika hadir memenuhi undangan para bapak, ibu, dan teman-teman sekalian berbagai tempat. Di suguh leye saya tidak malam-malam, enak sekali. Penghinaan itu bagi saya. Karena masa lalu saya makanannya seperti itu. Sekali makan enak, tapi seminggu makan itu terus-terusan kembung nanti terus. Tapi bagaimana agar dikelola bisa menjadi maslahat bagi masyarakat? Diolah menjadi mokaf. Kita ekspor terus mokaf itu. Pelaku-pelakunya ada Reza di Kauman, ada Wahyu di Argasoka, ada Supriyanto di Gumilang, ada Arin Listia di Pagidongan sana. Sama fasihnya ketika saya pelaku-pelaku UMKM di Kecamatan Susukan, Pak Korwil, saya mungkin lebih hafal tentang Susukan dibandingkan Pak Teguh. Kalau bicara Jomalang, Sitata, Sabuk Janur, Gunung Dhuwur, Lemayat, Lembesek begitu, masa lalu, kenangan masa lalu indah sekali. Saya teringat di Dares ada Sarwin yang sampai sekarang melakukan produksi gula semut dan ekspor itu Sarwin. Icus Gumelem-Kulon, Susanto namanya sama dengan Pak Camat, Mira Kamutenya juga selalu hadir. Waktu itu rumahnya Mbak Ninik miliki bosen itu batik-batik, ternyata masih jalan terus. Alhamdulillah. Ada giat usaha, ada wartah, ada Mira, dulu ada Tunjung Biru. Luar biasa Susukan ini dengan berbagai potensinya. Harapan kami, para guru tenaga kependidikan lewat PKBM-nya. Saya kan diceritani Mas Endro itu tentang bagaimana latihan-latihan batik diajarkan di PKBM-nya. Endro Cahyono. Lalu apa yang kami peroleh dari Jakarta itu? Food estate tahun ini berjalan. Kemarin kami ke Makassar secara tidak sengaja karena hajatnya adalah mantokaken itu teman saya yang sebareng-bareng ke sana kemari. Yudi Guntara itu anak Serang STPDN lalu mendampingi kami menikah di Makassar oleh jodoh tentara Kopassus Letnan 2 Ade Irma Sukmawati namanya, Letnan 2 dan Kopassus. Ayahnya ternyata di sana, ayah mertuanya Mayor CAJ Or Ajudan Jenderal. Putri-putrinya, adik-adiknya semuanya pada jadi tentara dan jodohnya kalau nggak polisi ya tentara. Di saat kemarin memberikan saran untuk mendirikan Koramil di Makassar. Alhamdulillah. Ketemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo di Masjid Kubah 99 itu, Masjid Asmaul Husna, hari Jumat. Terik panas seperti ini, begitu selesai sholat Jumat saya diberitahu oleh Nugroho teman saya, itu Pak Syahrul Yassin sholat di baris paling belakang. Saya lari di belakang, ketemu dengan beliau masih zikir, saya tunggu di sampingnya, selesai terjadi komunikasi. Kami nagih food estate. Alhamdulillah, beliau dengan sukacita undang saya untuk hadir di Banjarnegara. Mohon maaf, tadi ada Pak Lurah Pantusan belum ya? Iya. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa bening di tengah-tengah komunitas besar masyarakat lurah yang hampir semuanya sekarang gelisah. Kegelisahan para lurah kepada lari sendiri-sendiri ketemu dengan menteri.
Kemudian hadir sebuah program besar, menteri akan datang di Jalatunda, menteri akan datang di Sarwodadi Pejawaran. Karena menteri datang kami kan mesti lari-lari itu pejabat tinggi negara. Jebule orang teka. Bening sajalah Pak Kepala Desa Panurusan. Kita berjalan sesuai khitah. Kemanapun Pak Lurah akan pergi, kami tidak melarang, beritahu kami. Insya Allah kami akan membantu. Insya Allah. Jangan yang aneh-aneh. Ada yang memberitahu kami lagi, ini kepala desa lagi. Saya sudah memperoleh mandat dari Gubernur Jawa Tengah untuk menemui panjenengan. Seperti itu. Itu bahasanya seperti itu, untuk menemui panjenengan. Ya wong lurah ya untuk hari ini. Minta waktu untuk ketemu. Saya beri waktu 2 hari lagi. Begitu sampai harinya dia memberitahu lewat WA juga, tidak jadi menghadap karena ada kepentingan. Alhamdulillah. Kenapa dunia menjadi terbolak-balik itu seperti sinetron itu? Yuk diamankan, mulai presiden, pembantunya menteri, turun gubernur, pembantunya kepala dinas provinsi, turun bupati, pembantunya kepala dinas kabupaten, turun lagi camat, ada UPT, ada korwil, turun lagi kepala desa. Bukan berarti itu asbala, ya tetap koordinasi begitu. Tapi ketika komunikasi berjalan dengan baik, insya Allah segalanya akan menjadi baik. Food estate, insya Allah kesempatan. Telepon lagi ke Jakarta, besok pagi diminta hadir seperti itu, pukul 7.30, sorenya kami berangkat. Di hari padatnya lalu lintas mudik, kami berangkat ke Jakarta. Pukul 7.30 saya sudah ada di Dirjen Tanaman Pangan. Luar biasa pelajaran pertama, Pak, saya selalu bicara dulu siap ke sekolah. Jadikan sekolah ini sekolah yang berbasis lingkungan hidup. Saya melihat itu di Dirjen Tanaman Pangan. Bergeser ke Dirjen Hortikultura sama seperti itu. Dan potret sekolah-sekolah seperti itu di Banjar saya juga melihat. SMP Banjarnegara 2, SMP Punggelan 1, SMA Purworejo Kampong, SMP 2 Mandiraja. Sekolah-sekolah yang banyak sekali tanaman-tanamannya. Kalau SMP PGRI ini kreatif, maka dengan penonjolan tanaman-tanaman itu, insya Allah ini akan menjadi keunggulan dari SMP PGRI. Kenapa di Bali kayu-kayu menjadi begitu besar? Di Kelambeni malah itu kayu ini dianggap makhluk hidup. Di bandara ada tulisan Trihita Karana. Kami menerjemahkan dengan ngawur saja, memayu ayuning bawono, seperti itu. Karena alam di Bali demikian asli, tidak ada perusakan, semuanya alami. Kita bisa melakukan itu, dan mari jajaran dinas pendidikan menjadi contoh untuk mewujudkan itu. Itu tentang ke sana, ke Jakarta, ketemu Dirjen, dua-duanya menyambut dengan baik. Kesimpulannya apa, Mas Aziz? Kita kan punya masa lalu. Ketika dulu getol sekali mendirikan SMK, Mbok Mas Aziz direwangi Pak Ahmad Pitoyo, adiknya Pak Ahmad Watik pratiknya dulu di Jakarta. Banjarnegara memperoleh paket-paket itu luar biasa SMK itu. Mengsilakannya SMK Pandanarum itu. Kepalanya orang mana, guru sing negeri orang mana, wiyata bakti kabehan itu. Itu betapa porak-porandanya. Kok kemarin saya dengar dari Mas Fajar Kadin itu ada CSR yang di sana. CSR dari salah satu badan usaha milik negara, 40 jutaan gitu. Mohon nanti ya walaupun itu SMK, koordinasi dengan Butwi agar itu bisa aman, bisa dilakukan. Banjarnegara positif memperoleh food estate, Ketela, Gumiwang Ngidul, Kutawulu, Ngulon Karanganyar, Ngulon Maning, Parakan Karanganyar, Kaliajir, Pucung Beduk, Petir, Kebon Dalem, Wiramastra, Pagedongan, Punggelan, itu kan daerah Ketela.
Harga ketela insya Allah nanti tidak 300 rupiah. Ketika harga ketela 300 rupiah, orang tidak mau mencabut, dibiarkan untuk membusuk di pohon itu. Insya Allah minimal nanti akan 2.000 rupiah setiap kilogramnya. Petani Banjarnegara bisa berdaya pada saat ini. Lalu jenis-jenis ketela khusus yang tidak 8 bulan ada, sedang dalam penelitian. Sekitar 4 bulan usianya itu sudah bisa dicabut. Tapi itu nanti, sekarang kita selamatkan program ini. Potensi jalan dapat tambahan lagi Mas Santo. Pengolahan buah salak. Petani salak selalu ribut kalau harganya sedang murah. Kalau mahal meneng baik orang ada. Kalau murah ribut. Akan dibantu dengan proses pengolahan salak, mulai tempatnya, mesinnya, armadanya, sampai gudang untuk menampung produksinya itu disiapkan. Ini kan kanugrahan. Yang lain lagi ada, tapi belum mau ngomong. Kami masih mempersiapkan 2 kegiatan untuk Banjarnegara. Agroekowisata di Sigalu menarik direktur-direktur Kementerian Pertanian hadir, mancaki duren. Durennya dikerek, alun-alun begitu, alun dipancak. Luar biasa, disanjung puji duren Banjarnegara. Bicara tentang duren luar biasa, berhari-hari, berjam-jam, nanti tidak habis-habis. Padahal saya kepengen ini pidatonya aja kesuwen gitu. Pariwisata, kita memperoleh 3 proyek di kawasan dataran tinggi Dieng. Penyelamatan Telaga Merdeka. Dari PU kita memperoleh penataan jalan di kawasan dataran tinggi Dieng. Langsung Pak Basuki Hadimulyo, desainnya tahun ini selesai, mudah-mudahan tahun depan dikerjakan. Tapi cara untuk menjaga agar semua mimpi itu kasembadan, silaturahmi dan komunikasi. Sowan di sana gampang sekali kok, mudah sekali. Ini cerita betapa dalam waktu yang pendek kami berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu. Karena ini tetap dimiliki oleh teman-teman. Susukan ini sebuah daerah yang meninggalkan riwayat masa lalu yang sangat panjang. Cuplikan sedikit saja. Ketika Pak Yasir Hadibroto dikepung di Bangkelung itu, di sana, di wilayah selatan, dikira sudah tewas karena diberondong habis-habisan, beliau masih hidup, dipapah oleh beberapa anak buahnya, termasuk satu Sarwali namanya itu. Bekas, ya bukan orang baik awalnya, tapi aslinya katanya Makassar. Gabung dengan Pak Yasir. Kemudian dia mampir istrinya di Kemawi yang sedang hamil. Tapi ngigit-ngigitnya karena dikepung oleh Belanda nggak pernah habis. Masih di sana dia mendengar bahwa ada patroli Belanda 10 orang. Sarwali tampil seorang diri dengan membawa pistol mitrailleur itu. Begitu berhadapan, dia tinggal menembak saja macet itu. Akhirnya dia yang menjadi sasaran tembakan Belanda. Gugur putra terbaik Banjarnegara. Pak Yasir di Piasawetan, andong seperti pagi harinya berjalan untuk kembali ke Wanadri, Kecamatan Bawang. Yang lain-lain banyak sekali. Kenapa ada tugu monumen yang katanya sekarang sudah tidak ada lagi? Ya, na'udzubillah, ini melestarikan nilai-nilai luhur itu memang ya butuh sustainable, berkelanjutan. Ketika kita berhenti, orang lalu menghitung-hitung, lumayan kan ada sibuk gawe monumen di Tanggulu Jagung, lumayan. Orang lupa bahwa yang gugur itu sudah mengorbankan segala-galanya. Pak Karjono, Pak Mukhlas, 9 semuanya berjumlah gugur di Bandung Timur. Mereka tidak berharap apa. Gedene mau lemah seperti. Dan kalau yang lain-lain pada guyup, tok bayare lah, ini aja dipindah kemana. Saya pikir itu sudah selesai. Tapi keadaan seperti ini menjadi sulit diwujudkan pada saat terakhir ketika nilai luhur perjuangan bangsa
juga tidak pernah kita ucapkan. Ngomong di ora kersa apa mending ngelakoni. Adik-adik semuanya, sudah cukup panjang yang saya sampaikan. Kok hikmah silaturahminya seperti itu? Kalau dalil itu kan sepanjang waktu ada. Di Piasa Wetan ada masjid Qurrata A'yun itu yang baru kan. Kemudian masjid berjajar kemana-mana. Santri dari API, Asosiasi Pendidikan Islam Tegalrejo, muridnya Mbah Abdurrahman Khudori, itu di daerah-daerah yang sulit itu pada mukim di sana. Sekarang di sana bertebaran masjid. Artinya apa? Ketika berbicara tentang tuntunan dalam bentuk ayat, insya Allah ibu bapak akan menemukan kapanpun. Tapi berbicara tentang nilai kejuangan, maka sudah barang tentu membutuhkan orang yang mau untuk menyampaikan itu dan mengajak semuanya untuk melakukan hal yang sama. Maka pesan terakhir, koperasi teman-teman dihidupkan kembali. Memalukan. Pintu utama dari Banyumas masuk ke Banjarnegara, Susukan. Di Susukan ada SPBU kepunyaan Koperasi Amal Bakti. Ada toko modern, sebenarnya Koperasi Kapas kan masih punya hak itu. Ayo diselamatkan itu. Yang kedua, PGRI dirawat menjadi organisasi yang baik, organisasi yang tertata, organisasi yang profesional. Yang ketiga, gerakan pramuka menjadi bagian integral untuk menyelamatkan generasi muda Banjarnegara. Tolong dirawat dengan baik. Yang lain-lain, kerjasama di antara kita, Pak Camat, Orwin, Pak Lurah, berbagai pihak terkait, insya Allah merdeka belajar bukan berujung pada nahur yang merdeka itu, tapi menanamkan jiwa-jiwa entrepreneurship yang mampu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Seperti itu saja. Terima kasih, saya mohon izin dan akan terus pulang karena sudah telat. Maka mohon maaf segala kekhilafan. Kami akhiri, aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syamsuddin SPD EPD. Begitu banyak nilai-nilai dan semangat yang insya Allah bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita ya Pak Gus ya. Iya. Baik, Bapak Ibu. Bugis dan hadiri, tausiah dari Bapak Sabun tadi merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan silaturahmi kita pada kesempatan kali ini. Betul sekali Pak Agus. Dan tausiah penuh makna tadi menandai berakhirnya kegiatan silaturahmi dan peresmian gedung PGRI dan gedung Kuaran Susukan. Saya Isyana Yuniati Dan saya Agus Rianto selaku pembawa acara pada acara ini. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara terdapat banyak kesalahan maupun kekeliruan. Mari kita bersama tutup acara silaturahmi dan peresmian gedung PGRI serta gedung Kuaran Susukan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Doa terbaik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.